Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, mari kita sekarang belajar tentang dinamika perubahan atmosfer dan dampaknya. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, memahami sifat fisik dan struktur atmosfer. Yang kedua, mengerti perbedaan cuaca dan iklim. Yang ketiga, mengerti proses terjadinya cuaca. Yang keempat, mengenal berbagai macam iklim di dunia. Yang kelima, memahami faktor-faktor yang menentukan perbedaan iklim dunia. Yang keenam, mengenal dan memahami beberapa macam klasifikasi iklim yang telah dibuat oleh beberapa ahli. Sekarang kita bahas bagaimana komposisi udara yang ada di dalam atmosfer dan apa itu atmosfer. Atmosfer asal kata dari atmos, artinya udara, dan sfera lapisan. Jadi atmosfer adalah lapisan udara yang mengelilingi bumi. Adapun gas-gas yang terdapat dalam atmosfer sangat banyak dan sangat berguna, misalnya oksigen, hidrogen, dan sebagainya. Nah, inilah tabel komposisi gas yang ada di dalam atmosfer bumi ini. Yang paling banyak adalah nitrogen, ini mencapai 78,8%, hampir 79%, lalu oksigen 20,9% atau hampir mencapai 21%, dan sisanya adalah yang sedikit sekali, yaitu argon, karbon dioksida, neon, helium, lalu krypton, xenon, ozon, dan metana. Nah, inilah komposisi gas-gas yang ada di dalam atmosfer. Sekarang mari kita lihat bagaimana kondisi atmosfer dari permukaan bumi atau atmosfer bagian bawah sampai ke yang paling luar atau atmosfer bagian atas. Nah, pembagian ini berdasarkan suhunya. Jadi kondisi suhu dari bawah sampai atas ini tidak sama. Nah, seolah-olah seperti berlapis-lapis karena masing-masing berbeda suhunya. Contohnya, ya, paling bawah ini disebut lapisan troposfer, di mana suhu di permukaan bumi ini atau atmosfer bagian bawah ini suhunya hangat, makin atas makin dingin. Lapse rate-nya atau rumus penentuan suhunya itu setiap naik 100 meter ke atas, suhu turun antara 0,5 sampai 0,65 derajat Celcius. Tapi itu hanya berlaku di daerah tropis. Ya. Lalu ciri khas lain dari troposfer yaitu terjadinya gejala cuaca dan iklim, di mana awan, hujan, petir, angin hanya ada di dalam troposfer ini. Jadi atasnya ini pada ketinggian 15 sampai 45 km. Nah, di sini terdapat stratosfer, ya. Di dalam stratosfer ini suhunya khas, yaitu hangat. Makanya sering dikatakan sebagai isothermal layer. Lalu di atasnya lagi, ya, sekitar ketinggian 45 sampai 75 km itu yang disebut mesosfer. Nah, di mesosfer inilah biasanya meteor-meteor yang masuk ke dalam atmosfer bumi itu habis terbakar, ya. Lalu di atasnya lagi sekitar ketinggian 75 km sampai 400 km itu terdapat termosfer atau lapisan atmosfer yang paling panas. Di sini suhunya sangat tinggi, lebih dari 100 derajat Celcius. Lalu di atasnya lagi ketinggian 400 sampai 1600 km di atas permukaan laut, di sini disebut eksosfer. Dan biasanya ini disebut rumbai-rumbai bumi, ya, di atasnya itu. Lalu di luar itu ada wilayah hampa udara. Dan ciri khas dari eksosfer ini biasanya di eksosfer ini tempat beradanya satelit bumi yang bersifat geostasioner. Nah, lalu yang lainnya ini di dalam termosfer karena suhunya sangat panas, di sini terdapat ionisasi terhadap molekul-molekul udara sehingga terdapatlah di sini yang disebut lapisan ionosfer. Di mana lapisan ionosfer ini sangat-sangat penting untuk gelombang radio, untuk komunikasi. Lalu di mesosfer ini ya sama, ionosfer itu mulai dari termosfer sampai di mesosfer. Lalu di mesosfer ini tadi khasnya adalah habisnya pertama kalau ada benda asing masuk ke sini, meteor masuk itu dibakar di dalam termosfer lalu nanti dihabiskan di dalam mesosfer, sehingga jarang sekali yang sampai ke permukaan bumi meteor tersebut. Nah, perlu diingat ada lagi satu lapisan selain ionosfer selain ionosfer tadi ada ozonosfer, ya. Nah, kalau yang troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, eksosfer itu pelapisannya atas dasar suhu.
Namun kalau ionosfer berbeda tadi, karena di sana ada proses ionisasi terhadap molekul udara akibat dari suhu yang sangat tinggi. Nah, ada satu lagi lah, yaitu lapisan ozon, ya, atau ozonosfer. Itu adanya di bagian troposfer bagian atas sampai dengan wilayah ini stratosfer. Jadi ozonosfer adanya di, atau lapisan ozon adanya di troposfer bagian atas sampai wilayah lapisan stratosfer. Nah, itulah namaku lapisan-lapisan atmosfer dengan ciri khasnya dan kenapa ada lapisan-lapisan tersebut ya atas dasar apa. Ini yang selanjutnya adalah sedikit keterangan tentang lapisan-lapisan ya. Ini ya, ini hanya tambahan saja, baca saja ya. Terima kasih. Demikian penjelasan dari Ibu, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.